Naskah penjelasan tasawuf generasi awal Rabi'ah al-Adawiyah, Mahabbah dan Ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh besar dalam dunia tasawuf Islam klasik, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Kita akan mengulas peran beliau dalam perkembangan tasawuf pada generasi awal, serta konsep penting yang diajarkan, yaitu mahabbah atau cinta kepada Allah, dan marifat, pengenalan spiritual tentang Allah. Yang pertama, pendahuluan tasawuf generasi awal. Tasawuf merupakan salah satu cabang dalam Islam yang menekankan sisi spiritualitas dan penyucian jiwa. Pada generasi awal, tasawuf belum terbentuk lembaga seperti tarekat, melainkan gerakan hati yang murni untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zuhud, tawakal, dan cinta ilahi. Tasawuf lahir sebagai respon terhadap dunia yang mulai terlalu mencintai materi, kekuasaan, dan kemewahan. Para sufi awal hidup dalam kesederhanaan, menjalani dunia dan memperbanyak ibadah. Di tengah-tengah perkembangan awal ini muncul seseorang tokoh perempuan luar biasa bernama Rabi'ah al-Adawiyah yang lahir sekitar tahun 717 Masehi dan wafat tahun 801 Masehi. Yang kedua, siapakah Rabi'ah al-Adawiyah? Rabi'ah al-Adawiyah berasal dari Basrah atau Irak. Ia adalah seorang perempuan sufi yang sangat terkenal karena kedalaman cinta dan pengabdiannya kepada Allah. Kehidupannya penuh dengan ibadah, tangisan, dan pengorbanan. Yang membuat Rabi'ah istimewa adalah cara pandangnya terhadap ibadah dan Tuhan. Ia tidak beribadah karena takut neraka, juga tidak karena ingin surga. Ia beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, konsep mahabbah, cinta sejati kepada Allah. Salah satu ajaran terkenal dari Rabi'ah adalah mahabbah atau cinta kepada Allah. Dalam pandangannya, cinta adalah dasar dan segala hubungan antara manusia dan Tuhannya, bukan rasa takut, bukan juga harapan pahala. Kata-katanya yang paling terkenal adalah, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka janganlah engkau palingkan wajahmu dariku." Ini menunjukkan bahwa bagi Rabi'ah, ibadah yang paling murni adalah ibadah karena cinta, bukan karena motivasi, imbalan, atau ancaman. Ciri-ciri mahabbah menurut Rabi'ah: tanpa pamrih atau cinta yang tidak mengharapkan alasan, total dan menyeluruh, seluruh hidupnya hanya untuk Allah, melampaui dunia dan akhirat, tidak tergoda kenikmatan dunia maupun surga. Yang keempat, melahirkan kerinduan cinta kepada Allah, menimbulkan rasa rindu yang sangat dalam, membuat ia menangis dalam ibadah dan berzikir tanpa henti. Konsep marifat. Yang keempat, konsep marifat, pengenalan spiritual tentang Allah. Selain mahabbah, ajaran penting lainnya dari Rabi'ah adalah marifat, yaitu pengetahuan batin yang mendalam terhadap Allah. Berbeda dengan ilmu biasa yang diperoleh dari belajar, marifat diperoleh dari hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Bagi Rabi'ah, marifat adalah buah dari cinta sejati kepada Allah. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan dianugerahi pengetahuan langsung tentangnya, bukan lewat logika, tetapi lewat hati dan pengalaman rohani. Ciri-ciri orang yang marifat: yang pertama, merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, tidak tergoda dunia karena ia melihat segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Yang ketiga, tenang dan ikhlas karena ia telah memahami bahwa semua yang terjadi adalah kehendaknya. Yang keempat,
tidak silau oleh pujian atau sedih karena celaan, hatinya hanya tertuju kepada Allah. Yang kelima, Rabiah, simbol cinta dan keikhlasan dalam tasawuf. Rabiah menjadi tokoh yang sangat penting dalam sejarah tasawuf karena ajarannya mengubah cara pandang banyak sufi setelahnya seperti Hasan al-Basri, Al-Junaid, dan bahkan tokoh besar seperti Al-Hallaj. Warisan spiritual Rabiah adalah membangun tasawuf berbasis cinta, bukan rasa takut, menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi panutan dalam agama dan spiritualitas, mengajarkan bahwa Allah bisa dicintai lebih dari apapun, bahkan melebihi cinta kepada diri sendiri. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa tasawuf pada generasi awal tidak sekedar ibadah lahiriah, tetapi merupakan jalan penyucian jiwa dari pendekatan diri kepada Allah. Dengan cinta dan keikhlasan, Rabiah al-Adawiyah mengajarkan kita bahwa ibadah yang paling tinggi nilainya adalah yang dilakukan karena cintanya kepada Allah, bukan karena takut atau berharap imbalan. Cinta tersebut akan membawa seseorang kepada marifat, yaitu pengenalan Allah dalam kedalaman hati dan pengalaman spiritual. Semoga kita bisa mendalami semangat beliau dalam mencintai Allah secara tulus dan menjadikan hidup ini sebagai perjalanan menuju kedekatan dengannya. Sekian, itulah penjelasan saya mengenai tasawuf pada generasi awal tentang Rabiah al-Adawiyah, konsep mahabbah dan marifat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.